Angin sore berhembus pelan di sepanjang pelabuhan saat Aji tiba di Mandalika. Matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan sinar emas yang menyelimuti desa-desa pesisir, membuat segala sesuatu tampak tenang di luar, namun tidak di dalam hati Aji. Di dalam dadanya, bergejolak harapan sekaligus keraguan. Inilah langkah pertamanya merantau dari tanah Jawa, meninggalkan keluarganya, pondok pesantren yang ia tinggalkan dengan berat hati, dan berhadapan dengan dunia yang tak lagi dilindungi oleh aturan kitab dan doa para kiai. Ia membawa selembar surat dari guru pesantrennya, memberi petunjuk tentang seorang pedagang yang bisa menampungnya sementara. Di sepanjang perjalanan menuju pusat desa, Aji tak henti-henti mengingat ajaran gurunya tentang kesabaran dan keteguhan hati. Ia telah belajar banyak tentang kehidupan dan hakikat manusia di pesantren, namun ia tahu bahwa ilmu yang sejati diuji di luar dinding-dinding pesantren, di dunia nyata yang penuh tantangan. Setelah berjalan kaki lebih dari 1 jam, akhirnya Aji tiba di sebuah toko kecil yang sederhana. Bangunannya terbuat dari kayu tua yang sudah dimakan usia, namun terlihat bersih dan rapi. Di depan toko, seorang lelaki tua, pemilik toko tersebut, sedang duduk di bangku bambu, menghisap rokok kretek sambil memandang hampa ke arah jalan. "Assalamualaikum," ia ucap Aji dengan suara mantap, membungkukkan badannya hormat. Lelaki tua itu, yang bernama Pak Marwan, mengangkat kepala perlahan dan membalas salam Aji. Dengan tatapan penuh keingintahuan, ia menilai pemuda di depannya. Wajah Aji masih terlihat segar, dengan mata yang penuh semangat namun menyimpan ketenangan dari pengetahuan yang lebih dalam. Pak Marwan mengangguk pelan, mempersilakan Aji masuk, dan mulai bercerita tentang kehidupan di Mandalika. Selama berminggu-minggu, Aji bekerja dengan tekun di toko itu. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, membersihkan toko, dan membantu melayani pelanggan dengan senyum ramah. Mandalika adalah tempat yang indah, dengan bukit-bukit yang menjulang dan pantai berpasir putih. Namun ada sesuatu yang ganjil di tempat ini. Aji sering mendengar bisik-bisik penduduk tentang Nyai Ranti, seorang dukun sakti yang tinggal di balik bukit. Ketenarannya merasuk ke seluruh penjuru Mandalika. Nyai Ranti dikenal sebagai penyembuh, namun juga sering disebut-sebut memiliki kekuatan gelap yang bisa menghancurkan siapapun yang berani melawan keinginannya. Suatu malam, saat Aji tengah memanjatkan doa-doa setelah sholat Isya, ia mendengar suara pelan dari luar jendela. Seorang perempuan parubaya mengetuk pintu toko dengan panik, memohon bantuan. Pak Marwan yang juga mendengar ketukan itu segera menghampiri perempuan tersebut, dan Aji mendengar percakapan mereka yang semakin serius. "Suamiku, dia tak bisa bangun dari ranjang, Pak Marwan. Padahal, kami hanya menolak permintaan Nyai Ranti. Dia ingin tanah kami untuk tempat tinggalnya, tapi kami tak bisa memberikannya." Isak perempuan itu, memohon dengan air mata yang berlinang. Aji yang mendengar nama Nyai Ranti disebut, mendekat dan bertanya. Pak Marwan menoleh padanya dengan tatapan khawatir. "Ini bukan urusanmu, nak," ujar Pak Marwan pelan, mencoba melindungi Aji dari masalah yang lebih besar. "Nyai Ranti punya kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kalau ia menginginkan sesuatu, lebih baik jangan menolak." Namun Aji tak bisa mengabaikan hal ini. Di dalam benaknya, keyakinan dan ilmunya menjerit. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa Allah, pikirnya. Kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya. Malam itu, Aji terjaga di biliknya, merenungi kejadian yang baru saja ia dengar. Baginya, ini bukan sekadar masalah tanah atau penyakit misterius. Ada kekuatan gelap yang bermain di Mandalika, dan keyakinannya sebagai santri tak bisa membiarkannya tinggal diam. Sebelum tidur, Aji mengirimkan doa panjang, berharap diberikan kekuatan dan petunjuk. Mungkin, pikirnya, perjalanannya di tanah perantauan ini lebih dari sekadar mencari nafkah. Mungkin, ia di sini untuk menegakkan kebenaran di tengah ketidakadilan yang menguasai desa ini. Sementara itu, di balik bukit, Nyai Ranti, sang dukun sakti, sudah merasakan kehadiran seseorang yang berbeda. Ia bisa merasakan aura yang kuat dan bersih, memancarkan cahaya yang berlawanan dengan kegelapan yang selama ini ia pelihara. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. "Pemuda itu," bisik Nyai Ranti dalam gelap. "Dia akan menjadi milikku, atau hancur dalam usahanya." Langit malam Mandalika yang biasanya tenang, kini seolah menggambarkan konflik yang akan segera datang. Pertarungan di antara cahaya dan kegelapan mulai terlihat dari ufuk kejauhan, dan takdir dua sosok kuat ini mulai mengarah pada pertemuan yang tak terelakkan. Ini baru permulaan, Aji belum tahu betapa beratnya jalan yang akan ia lalui, namun dalam hati ia yakin, kebenaran selalu ada jalan. Pagi itu, langit Mandalika mendung seakan pertanda akan datangnya badai. Di balik bukit-bukit yang memagari desa,
kesunyian terasa mencekam. Namun, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Warga desa beraktivitas, meski sesekali mereka saling bertukar pandang, seolah-olah ada sesuatu yang tak terucap, sebuah rahasia gelap yang menghantui mereka. Di dalam toko, Aji sedang menyusun barang-barang dagangan dengan tenang, tapi pikirannya tak pernah bisa lepas dari kejadian semalam. Wajah perempuan parubaya yang putus asa itu masih terbayang jelas, begitu pula dengan nama yang disebutnya, Nyai Ranti. Hari mulai terasa panjang ketika seorang pria parubaya datang terburu-buru ke toko, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia memohon bantuan kepada Pak Marwan, dengan suara yang bergetar. "Pak Marwan, tolong! Nyai Ranti mengutuk tanah kami. Pohon-pohon mulai layu, ternak kami mati tiba-tiba. Kami tak tahu harus bagaimana," ucapnya, nyaris tanpa henti. Pak Marwan terdiam sejenak, wajahnya tampak suram. Ia tahu benar kekuatan Nyai Ranti. Mata tuanya menatap Aji sejenak, lalu berpaling kembali pada pria yang ketakutan itu. "Sabarlah, Kang. Mungkin ada jalan lain. Jangan buru-buru mengambil keputusan," jawab Pak Marwan dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Aji yang sejak tadi mendengarkan, merasakan sesuatu yang mengusik di dalam dirinya. Seperti ada tarikan yang memaksanya untuk tidak tinggal diam. Ketidakadilan ini terlalu jelas di depan matanya, namun semua orang memilih untuk menutup mata, tunduk pada rasa takut. Selepas maghrib, Aji keluar dari toko dan berjalan menuju rumah-rumah warga. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Nyai Ranti, tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Langkahnya membawanya ke sebuah rumah kecil di tepi desa, tempat seorang kakek tua yang dikenal bijak tinggal. Kakek itu bernama Pak Arif, dan ia sudah tinggal di Mandalika lebih lama daripada siapapun. Begitu Aji mengetuk pintu, kakek tua itu membukanya dengan senyum ramah, namun sorot matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. "Ada yang bisa kubantu, Nak?" tanya Pak Arif. Aji, dengan kerendahan hati, bercerita tentang kegelisahannya. Tentang Nyai Ranti, kutukan-kutukan yang dialami warga, dan rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Pak Arif mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela, hingga akhirnya, setelah Aji selesai berbicara, ia menarik napas panjang. Nyai Ranti bukan dukun biasa. Ilmunya dalam, dan dia tak segan-segan menggunakan kekuatan gelap untuk menundukkan siapapun yang melawannya, ujar Pak Arif dengan nada serius. Dia mendapatkan ilmunya dari seorang guru besar yang dulu pernah menguasai Mandalika. Sejak dia mengambil alih, tak ada yang berani menentangnya, bahkan para pemuka agama di sini lebih memilih untuk menghindar. Aji menunduk, meresapi kata-kata Pak Arif. Namun, semakin ia mendengarkan, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. "Apa tak ada seorang pun yang berusaha melawannya?" tanya Aji, suaranya tenang, meski di dalam dadanya ada api yang menyala. Pak Arif memandang Aji dalam-dalam, seolah-olah menilai seberapa kuat tekad pemuda di depannya. "Ada, tapi mereka semua tak pernah kembali. Nyai Ranti adalah lawan yang berbahaya. Kau harus benar-benar yakin jika ingin melawannya, Nak. Ini bukan pertarungan biasa. Tidak ada yang lebih kuat dari kehendak Tuhan," jawab Aji mantap. "Jika yang dia gunakan adalah kekuatan kegelapan, maka cahaya kebenaran pasti bisa mengalahkannya." Pak Arif tersenyum tipis mendengar keyakinan Aji. "Baiklah," katanya pelan. "Jika itu pilihanmu, bersiaplah. Nyai Ranti bukanlah musuh yang bisa kau anggap enteng." Malam itu, Aji kembali ke toko dengan pikiran yang berkecamuk. Sebuah jalan sudah terbentang di depannya, dan ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah keberanian, tapi masalah iman. Di tengah malam yang sunyi, Aji mengambil wudhu, memanjatkan doa dengan lebih khusyuk dari biasanya. Setiap kalimat dalam doanya terasa lebih berat, lebih berarti. Ia memohon kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi apa yang akan datang. Sementara itu, di balik bukit-bukit gelap yang menjulang, Nyai Ranti duduk di dalam gubuknya, menutup matanya dan merasakan gelombang energi yang berbeda di udara. Ada seseorang yang tak biasa, yang membawa cahaya di tengah kegelapan yang selama ini ia kuasai. Senyumnya mengembang, dan ia tertawa pelan. Pemuda itu, gumamnya dengan suara rendah, penuh kesadaran akan apa yang akan terjadi. "Dia datang untuk menghancurkanku. Tapi dia tak tahu dengan siapa dia berhadapan." Nyai Ranti bangkit dari duduknya, mempersiapkan diri. Kegelapan di sekitarnya bergolak, seolah merespons kekuatan yang ia panggil. Pertarungan antara dua kekuatan yang berseberangan sudah mendekat.
Hanya tinggal waktu yang akan mempertemukan mereka di dalam satu medan yang tak terlihat oleh mata biasa. Angin malam berhembus kencang, membawa kabar tentang pertempuran besar yang akan datang. Di satu sisi, ada seorang pemuda dengan keimanan yang teguh. Di sisi lain, seorang dukun sakti yang telah menundukkan banyak jiwa. Ketenangan Mandalika telah terusik, dan badai mulai menghampiri. Ketegangan mulai terasa, dengan ancaman Nyai Ranti yang semakin nyata. Tekad Aji semakin bulat, meski ia tahu bahaya besar menantinya. Pertarungan batin antara iman dan kekuatan kegelapan sudah dimulai, meski secara fisik mereka belum bertemu. Pertarungan ini tidak hanya akan melibatkan ilmu dan kesaktian, tapi juga keyakinan dan kekuatan batin yang jauh lebih besar. Hari itu, langit Mandalika tak kalah mendung dari hari-hari sebelumnya. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah-olah siap menumpahkan hujan deras kapan saja. Suasana desa pun terasa ganjil, sepi dan menekan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi setiap sudut. Meski begitu, Aji melanjutkan aktivitasnya di toko Pak Marwan, berpura-pura tak terpengaruh oleh suasana yang kian mencekam. Hatinya masih dipenuhi dengan doa dan keyakinan, walaupun ia tahu, ancaman Nyai Ranti kini sudah mendekat. Ketika siang menjelang, seorang perempuan muda masuk ke dalam toko. Tubuhnya ringkih, wajahnya pucat seperti seseorang yang kelelahan. Namun, sorot matanya tajam, penuh kepedihan dan kebencian yang terselubung. "Permisi," ia ucapnya pelan, tapi tegas. "Aku butuh beberapa ramuan. Tolong, aku tidak bisa ke tempat Nyai Ranti, tapi aku tak punya pilihan lain." Pak Marwan, yang sedang duduk di bangku dekat pintu, tampak tersentak mendengar nama itu. Dia menatap perempuan itu dengan waspada, seakan tak yakin apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa kau tak bisa ke tempatnya?" ditanya Pak Marwan pelan, mencoba meredakan ketegangan yang mendadak menyelimuti ruangan. Perempuan itu menarik napas dalam, mencoba menahan emosi yang terlihat menggelegak di balik wajah tenangnya. "Nyai Ranti ingin tanah keluargaku," jawabnya lirih. Dia tahu keluargaku menolak. Sejak itu, segala sesuatunya berubah. Kami mulai kehilangan harta benda, ternak mati tanpa alasan. Dan sekarang ayahku terbaring sekarat. Aji mendengarkan dengan hati-hati. Perempuan ini membawa cerita yang mirip dengan yang ia dengar dari warga lainnya, tapi ada sesuatu dalam suara perempuan ini yang berbeda, kebencian yang tak hanya lahir dari ketakutan, melainkan dendam. "Aku sudah mencoba segala cara," dilanjutnya, kini suaranya bergetar. "Tapi dia terlalu kuat. Tak seorang pun di desa berani menantangnya. Aku datang ke sini karena aku mendengar kau berbeda. Kau bukan dari sini, bukan dari Mandalika." Aji terdiam sesaat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Perempuan ini pasti sudah mendengar desas-desus tentang dirinya, seorang pemuda dari pesantren yang memiliki kekuatan lain, berbeda dari kebanyakan orang. Aji menatap Pak Marwan sejenak sebelum akhirnya berkata, "Nyai Ranti tak bisa terus menekan warga seperti ini. Jika yang kau butuhkan adalah pertolongan, aku akan mencoba membantumu. Tapi ini bukan perkara mudah." Perempuan itu menatap Aji dengan campuran harapan dan keraguan. "Apa kau sungguh-sungguh? Kau tak tahu siapa yang sedang kau hadapi," katanya dengan nada putus asa, seolah tak ingin menyeret Aji ke dalam bahaya yang sudah ia alami sendiri. Aji tersenyum tipis. "Aku tak pernah meragukan kekuatan Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat Nyai Ranti, dia hanyalah seorang manusia. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, udara di dalam toko tiba-tiba berubah dingin. Suasana yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi dengan aura mencekam. Aji bisa merasakan getaran energi yang tak biasa mengalir di sekitarnya. Perempuan itu mematung, wajahnya semakin pucat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mendekat. Tiba-tiba, pintu toko yang tertutup rapat terbuka dengan keras. Hembusan angin kuat menerjang masuk, membawa hawa yang begitu dingin hingga membuat kulit Aji menggigil. Pak Marwan berdiri dari tempat duduknya, wajahnya tampak panik, sementara Aji berdiri tegap di tempatnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari balik pintu yang terbuka, seorang perempuan berjubah hitam melangkah masuk dengan gerakan yang anggun namun penuh ancaman. Di balik kain hitam yang menyelimuti tubuhnya, tampak sepasang mata tajam berkilat, matanya adalah milik Nyai Ranti. Jadi inilah pemuda yang berani melawan nasibnya, suara Nyai Ranti terdengar lembut, namun di balik kelembutannya tersimpan kekuatan yang dingin. "Aku bisa merasakan kehadiranmu sejak kau menginjakkan kaki di desa ini." Aji menatap Nyai Ranti tanpa rasa gentar, meski di dalam dirinya ia bisa merasakan kekuatan gelap yang mengelilingi perempuan itu.
Aura Nyai Ranti begitu kuat, menggetarkan udara di sekitarnya. Namun, Aji tahu, kekuatan sejati tak bisa diukur dari rasa takut yang ditimbulkannya. Aku bukan datang untuk melawan, tapi aku tak akan membiarkan ketidakadilan merajalela, dijawab Aji dengan suara tegas. Matanya menatap langsung ke mata Nyai Ranti tanpa keraguan sedikitpun. Nyai Ranti tersenyum tipis, lalu tertawa kecil, seolah-olah apa yang baru saja Aji katakan adalah lelucon. Kau bicara tentang keadilan? Tanyanya, nadanya mengejek. Keadilan di sini adalah apa yang aku inginkan. Hukum di Mandalika telah kubentuk sesuai dengan kehendakku, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Aji tetap diam, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Nyai Ranti. Namun, dalam diamnya, hatinya terus berdoa, meminta perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Kau bisa meninggalkan desa ini sekarang, pemuda, dilanjut Nyai Ranti, suaranya merendah, namun penuh ancaman. Tinggalkan urusan yang bukan milikmu, sebelum kau kehilangan segalanya. Karena sekali kau melawanku, tak ada jalan kembali. Detik-detik berlalu dalam keheningan. Aji bisa merasakan tatapan Nyai Ranti menembus dirinya, mencoba menggali ketakutan yang mungkin tersembunyi di dalam hatinya. Namun, Aji tahu, hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya keyakinan. Aku tidak akan mundur, jawab Aji tenang. Kau mungkin bisa menguasai desa ini dengan kekuatanmu, tapi ingatlah, tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Dan aku tidak akan tinggal dia melihat kebenaran diinjak-injak. Mata Nyai Ranti menyipit, tatapannya berubah dingin. Baiklah, kalau itu maumu, ucapnya sambil menyeringai. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat, pemuda dari Jawa. Dengan gerakan cepat, Nyai Ranti berbalik dan melangkah keluar dari toko, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan kata-kata terakhir yang menggema di udara. Kita akan bertemu di medan yang sebenarnya. Bersiaplah. Aji berdiri tegak, meski hawa dingin masih terasa menyelimuti tubuhnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kobaran api yang semakin besar. Pertarungan belum dimulai, namun ia tahu, takdir sudah menarik garis pertempuran yang tak bisa dihindari. Dan sekarang, Mandalika menjadi panggung bagi duel besar antara dua kekuatan, antara cahaya kebenaran dan kegelapan yang telah lama merajai desa ini. Malam di Mandalika berubah menjadi semakin gelap, seakan menyatu dengan suasana mencekam yang menyelimuti desa. Aji duduk di biliknya, diterangi hanya oleh nyala lilin kecil di sudut kamar. Tatapannya tertuju pada jendela yang tertutup, namun pikirannya melayang jauh, memikirkan pertemuannya dengan Nyai Ranti tadi siang. Suara-suara doa yang ia panjatkan terdengar lembut, bergema di dalam ruangan sempit itu. Namun, di luar sana, badai yang lebih besar tengah mengintai. Udara semakin berat. Aji bisa merasakan tekanan yang tak kasat mata menyelimuti desa ini, dan ia tahu, malam ini, pertarungan itu akan dimulai. Suara langkah tergesa-gesa terdengar dari luar biliknya. Pak Marwan mengetuk pintu dengan keras, lalu masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya pucat, penuh kekhawatiran. Aji, ada yang harus kau lihat, ucapnya terbata-bata, napasnya tersengal. Penduduk desa, mereka ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, Aji segera bangkit. Ia tahu, ini pasti ulah Nyai Ranti. Pak Marwan memimpin jalan menuju lapangan desa, tempat warga berkumpul. Langit di atas mereka terlihat gelap gulita, tanpa sedikit pun bintang yang bersinar. Di tengah kerumunan, terdengar isak tangis dan bisikan penuh ketakutan. Di sana, berdiri seorang pria tua dengan tubuh yang gemetar. Mata pria itu terbelalak, tatapannya kosong, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Aji mengenali pria itu sebagai Kang Darta, salah satu warga yang sebelumnya mengeluh tentang kutukan Nyai Ranti. Kini, Kang Darta berdiri di sana, terjebak dalam kepanikan yang luar biasa. Aku melihatnya. Aku melihat Nyai Ranti datang dalam mimpiku, teriak Kang Darta. Dia mengambil nyawaku. Dia mengatakan, bahwa siapapun yang mencoba melawannya akan binasa. Suasana desa semakin mencekam. Warga yang mendengar pengakuan Kang Darta mulai berbisik-bisik, rasa takut semakin menyebar seperti api yang membakar padang ilalang. Mereka tahu kekuatan Nyai Ranti tak main-main, dan sekarang, mereka menyaksikan sendiri betapa nyata ancamannya. Aji maju perlahan, menenangkan Kang Darta yang terus gemetar. Ia menggenggam tangan pria tua itu, mengucapkan doa lembut ke telinganya, berharap mampu menenangkan jiwa yang kalut.
Namun, ketika Aji hendak melangkah mundur, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan dari kejauhan. Semua mata menoleh ke arah bukit, tempat sumber suara itu berasal. Perlahan-lahan, dari balik kegelapan, tampak sosok berjubah hitam yang melangkah dengan anggun namun penuh ancaman. Nyai Ranti datang. Di belakangnya, tampak bayangan-bayangan yang bergerak seolah mengikuti perintahnya, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga yang sebelumnya sudah ketakutan kini mundur dengan panik. Beberapa dari mereka bahkan mulai melarikan diri, tak berani menghadapi kedatangan Nyai Ranti. "Aji!" Pak Marwan berseru, suaranya hampir tenggelam dalam keributan. "Kita harus pergi. Ini gila." Namun, Aji tidak bergerak. Matanya tertuju pada Nyai Ranti yang semakin dekat, langkah demi langkah. Hatinya berdegup cepat, tapi keyakinannya tetap kokoh. Di saat-saat seperti ini, ia teringat akan pesan gurunya di pesantren, bahwa takdir setiap orang sudah dituliskan oleh Allah, dan manusia hanya bisa memilih untuk tetap berdiri teguh atau menyerah pada ketakutan. Nyai Ranti berhenti beberapa meter di hadapan Aji, senyum tipisnya yang penuh kesombongan tak pernah lepas dari wajahnya. Ia melirik warga yang masih bertahan di tempat itu, sebagian besar dari mereka sudah menangis, berlutut memohon ampunan, seolah menghadapi malaikat maut. "Kau masih di sini, pemuda?" tanya Nyai Ranti, nadanya seolah mengejek. "Bukankah sudah kuperingatkan agar kau pergi? Apa kau tak takut?" Aji menghela napas dalam, kemudian menjawab dengan suara yang mantap. "Tak ada yang perlu ditakuti selain Tuhan. Kau mungkin bisa menakut-nakuti warga desa, tapi aku tidak akan mundur." Mata Nyai Ranti menyipit, tanda bahwa ia tidak menyukai jawaban itu. "Kau bodoh sekali, pemuda. Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan dengan doa dan keyakinan. Dunia ini diatur oleh kekuatan yang lebih besar daripada itu. Aku telah menaklukkan banyak jiwa di sini, dan kau takkan berbeda." Dengan gerakan tangannya yang halus, Nyai Ranti mengangkat satu tangan, dan tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Tubuh Aji tersentak, namun ia tetap berdiri tegap. Udara di sekitarnya terasa seperti dihisap oleh kekuatan yang tak terlihat, membawa hawa kegelapan yang pekat. Nyai Ranti tertawa pelan, suaranya mengalir seperti racun. "Lihatlah, pemuda. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya. Aku telah berkuasa di Mandalika selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun, termasuk kau, bisa menghentikanku." Aji menutup mata sejenak, merasakan dinginnya angin yang mendera tubuhnya. Namun, dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan hatinya sendiri, bisikan yang tak bisa dilawan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Keyakinannya semakin kuat. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal dengan sempurna. Doanya terucap dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Nyai Ranti terdiam, menatap Aji dengan tatapan yang penuh kebingungan. Kekuatan yang ia pancarkan tampak mulai melemah. Bayangan-bayangan yang semula menari di sekelilingnya mulai memudar, seolah mereka tidak mampu mendekati Aji. Angin yang tadi menderu tiba-tiba berhenti, dan keheningan melingkupi mereka. "Apa yang kau lakukan?" Nyai Ranti berseru, suaranya penuh kebingungan. "Bagaimana kau bisa melawan kekuatanku?" Aji membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi cahaya keyakinan yang tidak bisa dipadamkan. "Kau mungkin menguasai kegelapan, tapi cahaya kebenaran tak bisa dipadamkan oleh apapun. Aku tak melawanmu dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan dari Yang Maha Kuasa." Wajah Nyai Ranti mulai berubah, kemarahannya terlihat jelas. Dengan gerakan cepat, ia mencoba menyerang Aji lagi, namun kali ini, kekuatannya tak berdaya. Bayang-bayang yang sebelumnya menaunginya kini mulai memudar sepenuhnya. Ia terhuyung mundur, sementara Aji terus melantunkan ayat-ayat dengan penuh kehusyukan. Warga yang semula ketakutan kini menyaksikan dengan takjub. Mereka melihat bahwa kekuatan Nyai Ranti, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini mulai runtuh di hadapan seorang pemuda yang hanya berbekal doa dan keyakinan. Nyai Ranti, dengan wajah penuh amarah, berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan mereka dalam kegelapan malam. Namun, kali ini, kegelapan itu mulai terkikis oleh cahaya yang Aji pancarkan. Malam itu, Mandalika tak lagi sunyi. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang menguasai desa itu mulai goyah. Pagi di Mandalika membawa harapan baru, meskipun sinar matahari belum sepenuhnya menembus kabut tebal yang masih menyelimuti desa. Warga yang semula terpuruk dalam ketakutan kini perlahan bangkit, merasa ada secercah cahaya harapan di tengah kegelapan yang menekan. Aji, yang semalam berdiri melawan Nyai Ranti,
menjadi simbol keberanian yang baru. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Sejak pagi, Aji menghabiskan waktu di sekitar desa, berbincang dengan warga dan membagikan ketenangan yang perlahan mulai mengisi kembali jiwa mereka. Meski fisiknya lelah, semangatnya tetap menyala. Ia merasakan bahwa ada yang berubah dalam diri setiap orang yang ia temui, rasa takut yang menggerogoti mulai berganti dengan harapan dan keberanian. Namun, saat tengah hari tiba, bayangan gelap kembali menyelimuti perasaan Aji. Ia tahu bahwa Nyai Ranti tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Keberaniannya di hadapan sang dukun sakti mungkin hanya memperburuk keadaan. Dengan tekad bulat, Aji pergi ke bukit di pinggir desa, tempat ia bisa melihat seluruh Mandalika. Dari sana, ia berdoa, meminta bimbingan dan kekuatan untuk apa yang akan datang. Saat Aji merenungkan nasib desanya, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Aji berbalik, merasakan gelombang energi yang tidak biasa. Dari arah itu, sosok Nyai Ranti muncul kembali, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka berkilau dalam kegelapan, tampak lebih kuat dan menakutkan. "Apakah kau benar-benar percaya bisa mengalahkanku?" Suara Nyai Ranti bergema, membawa angin dingin yang menyertai langkahnya. "Kau telah membuatku marah, pemuda. Kini saatnya kau merasakan akibatnya." Aji merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menolak untuk mundur. Menghadapi kegelapan, ia menyiapkan diri, siap dengan doa-doa yang telah menguatkannya. Ketika Nyai Ranti semakin dekat, ia bisa melihat wajah perempuan itu, bukan lagi sekadar dukun sakti, tetapi sosok yang menyimpan luka dan kepahitan di balik matanya. "Bukan hanya aku yang berkuasa di sini, Aji. Seluruh kekuatan kegelapan telah membantuku. Kau akan menyesal pernah menantangku," dilanjutnya, menyeringai. Bayangan di sekelilingnya bergerak, seolah merespons kata-katanya, menambah intensitas ancaman yang menyelimuti area itu. "Kau mungkin memiliki kekuatan, Nyai Ranti," jawab Aji dengan tenang, "tapi tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kebenaran dan iman. Hari ini, aku takkan membiarkanmu menguasai desa ini lagi." Dengan gerakan cepat, Nyai Ranti mengangkat kedua tangannya, dan bayangan-bayangan itu menyerbu ke arah Aji, seolah terbangun dari mimpi buruk. Aji tidak gentar. Ia melantunkan ayat-ayat yang ia hafal, suaranya mengalir dengan kepercayaan yang kuat. Bayangan-bayangan itu terhenti sejenak, seolah terjebak oleh kekuatan doa Aji. Namun, Nyai Ranti tidak mundur. Ia menciptakan gelombang energi yang lebih besar, mencoba menghancurkan konsentrasi Aji. Dengan satu gerakan, ia mengerahkan semua kekuatannya, menciptakan badai yang mengguncang tanah. Aji terjatuh, tetapi ia cepat bangkit. Ketidakpastian mulai menjalar di pikirannya, namun ia mengingat warga desa yang mengandalkannya. Dengan keberanian yang baru, ia berteriak, "Wahai Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melindungi mereka." Dalam sekejap, cahaya terang muncul dari tangan Aji, memancarkan sinar yang menyinari kegelapan di sekelilingnya. Nyai Ranti terhuyung mundur, terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul dari pemuda itu. Bayangan-bayangan di sekelilingnya mulai hilang satu persatu, seolah mereka tidak mampu bertahan di bawah cahaya iman. "Ini tidak mungkin," teriak Nyai Ranti, wajahnya berubah pucat saat melihat kekuatan Aji semakin menguat. "Kau tidak akan menang. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan," jawab Aji, penuh keyakinan. "Selama aku berdiri, aku akan melindungi Mandalika." Nyai Ranti mencoba menghimpun kembali kekuatannya, tetapi Aji tidak memberinya kesempatan. Dengan semangat yang menyala, ia melangkah maju, memancarkan cahaya yang lebih terang, melawan segala kegelapan yang ingin menghancurkannya. Saat cahaya semakin kuat, sepertinya Nyai Ranti mulai kehilangan kendali. Dalam satu momen, ia terjerat dalam cahayanya sendiri, melawan kekuatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dalam perjuangan yang tiada henti, Aji mengangkat tangannya tinggi, menembakkan cahaya itu ke arah Nyai Ranti. "Pergilah," teriaknya, dan dengan satu ledakan energi yang kuat, kekuatan kegelapan yang mengelilingi Nyai Ranti hancur berkeping-keping, menghilang dalam cahaya yang gemilang. Nyai Ranti tersentak mundur, terjatuh di tanah. Ia menatap Aji dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Kau telah mengalahkanku," ucapnya, suaranya penuh kepahitan. Namun, di balik itu semua, Aji melihat kerentanan, ketakutan yang mendalam. Yang terkuat bukanlah mereka yang mengandalkan kekuatan fisik atau sihir, Nyai Ranti. Namun, mereka yang memiliki keyakinan dan cinta untuk melindungi yang lemah. Dibalas Aji,
suaranya lembut namun tegas. Saat itu, Aji tahu bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Nyai Ranti mungkin terjatuh, tetapi ancamannya belum sepenuhnya sirna. Dia harus memastikan bahwa kegelapan tidak akan kembali menguasai Mandalika. Warga desa yang sebelumnya ketakutan kini mulai mendekat, menyaksikan pertarungan yang baru saja terjadi. Mereka melihat bahwa kehadiran Aji membawa harapan baru, dan mereka bersatu, siap mendukung perjuangannya. Aku tidak akan mundur, Aji bertekad. Kita akan melawan kegelapan ini bersama-sama. Dalam kebersamaan yang baru, Mandalika mulai bangkit kembali. Namun, Aji tahu bahwa ini hanya langkah pertama dalam perjalanan panjang yang akan datang, dan ia siap menghadapinya. Setelah pertempuran melawan Nyai Ranti, suasana di Mandalika tampak berangsur pulih. Warga desa berbondong-bondong mendekati Aji, wajah mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Momen bersejarah ini menyalakan semangat yang sebelumnya pudar oleh ketakutan. Namun, di balik senyuman dan ucapan terima kasih, Aji merasakan ketegangan yang masih mengendap. Aku tahu, ini belum berakhir, gumam Aji dalam hati, menatap ke arah bukit tempat Nyai Ranti terakhir terlihat. Meski ia berhasil mengalahkan dukun sakti itu, rasa cemas menyelimuti pikirannya. Kekuatan Nyai Ranti mungkin akan kembali, dan kali ini, ia takkan berjuang sendirian. Dalam beberapa hari setelah pertempuran itu, Aji memutuskan untuk mengumpulkan warga desa. Ia mengajak mereka berkumpul di balai pertemuan, berharap bisa menguatkan satu sama lain. Hari itu, lapangan desa dipenuhi ratusan wajah, tanpa gelisah namun bersemangat. Aji berdiri di depan, merasakan kehangatan perhatian mereka. Saudara-saudara, kita telah melewati masa sulit. Kita berdiri di sini bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai satu kesatuan. Kekuatan kita terletak pada persatuan, Aji memulai, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Nyai Ranti mungkin telah kita hadapi, tetapi ancaman dari kegelapan belum sepenuhnya sirna. Kerisauan mulai menyelimuti wajah-wajah di depannya. Beberapa warga menggeleng, tanpa tak percaya akan kemampuan mereka untuk melawan kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, jika kita bersatu, kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Aji melanjutkan, menatap mata mereka satu persatu. Aku ingin mendengar suara kalian. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi desa ini? Seorang pria tua, Kang Joko, yang semula terlihat ragu, mengangkat tangannya. Aji, apa yang bisa kita lakukan? Kita semua merasa lemah setelah menghadapi Nyai Ranti. Aku mengerti. Namun, kita memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Keyakinan, cinta, dan harapan. Mari kita latih diri kita. Kita bisa belajar bersama, memperkuat diri kita, dan menjaga satu sama lain, Aji menjawab. Kita perlu menyiapkan diri, bukan hanya untuk menghadapi Nyai Ranti, tetapi untuk melindungi desa kita dari segala ancaman. Mendengar penjelasan itu, keraguan mulai menghilang, digantikan oleh semangat. Warga desa mulai berbicara satu sama lain, saling membagikan pemikiran dan ide. Suasana berubah dari kekhawatiran menjadi kebangkitan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Aji dan warga desa mengadakan latihan rutin. Mereka berlatih fisik, tetapi juga mengasah spiritualitas. Aji mengajarkan mereka doa-doa yang bisa memberikan perlindungan, serta cara-cara untuk menjaga ketenangan di dalam diri. Semua berusaha mengatasi rasa takut yang sempat melanda, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di sela-sela latihan, Aji sering merenung. Terkadang, saat malam menjelang, ia duduk sendirian di tepi sungai, mengenang pertarungan yang telah dilaluinya. Saat itu, rasa keraguan sering menggerogoti hatinya. Apakah benar ia mampu menghadapi Nyai Ranti jika ia kembali? Suatu malam, saat Aji duduk di bawah sinar bulan, suara langkah kaki mengganggu pikirannya. Ia berbalik, melihat sosok bayangan mendekat. Ternyata, itu adalah Ibu Sari, seorang wanita bijak yang sering memberikan nasihat kepada Aji. Aji, kenapa kau terlihat gelisah? Tanya Ibu Sari lembut, duduk di sampingnya. Semua orang di desa mengandalkanmu. Aku merasa bertanggung jawab, Bu. Jika Nyai Ranti kembali, apakah aku cukup kuat untuk melindungi mereka? Aji mengungkapkan kekhawatirannya. Ibu Sari tersenyum, menepuk bahunya. Kekuatanmu tidak hanya datang dari dirimu sendiri. Kekuatan itu muncul dari cinta dan dukungan orang-orang di sekitarmu. Ketika kita bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kata-kata Ibu Sari menyentuh hati Aji.
Ia mulai memahami bahwa keberanian bukan hanya milik individu, tetapi merupakan hasil kolaborasi semua orang. Dalam persatuan, mereka bisa menghadapi segala tantangan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan Aji merasa kedekatannya dengan warga semakin kuat. Mereka bukan hanya sekadar tetangga, tetapi seperti keluarga besar yang saling mendukung. Bersama-sama, mereka membangun pertahanan, saling menjaga satu sama lain dari ancaman yang mungkin datang. Suatu sore, saat latihan selesai, Aji dan warga berkumpul di alun-alun desa. Dengan semangat yang membara, mereka memutuskan untuk merayakan keberhasilan latihan mereka. Suara tawa dan keceriaan menggema, mengusir semua bayang-bayang ketakutan yang pernah ada. Namun, di balik keramaian itu, Aji merasa ada sesuatu yang mengintai. Rasa cemas tak kunjung hilang. Ia merasakan ketegangan yang kembali menyelimuti, dan tahu bahwa ancaman Nyai Ranti mungkin segera tiba. Satu malam, saat Aji terlelap, mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia melihat bayangan gelap, suara tawa mengerikan, dan wajah Nyai Ranti yang penuh kemarahan. Dalam mimpi itu, Nyai Ranti menantangnya untuk bertarung sekali lagi, kali ini dengan semua kekuatan kegelapan di sisinya. Saat terbangun, Aji menggenggam erat tangan. Ia tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menentukan nasib desanya. Dengan tekad bulat, ia mengumpulkan semua keberanian dan keyakinan, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Di hari yang ditentukan, saat pagi tiba, Aji memanggil semua warga. Hari ini kita harus bersiap. Nyai Ranti mungkin akan datang lagi. Kita tidak boleh lengah. Jika ia kembali, kita harus bersatu dan melawannya. Semua warga menatap Aji dengan semangat baru. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling mendukung, berjuang bersama melawan kegelapan. Dengan keyakinan yang menyala-nyala, mereka bersiap menghadapi hari yang penuh tantangan. Malam semakin gelap, dan Mandalika tampak tenang. Namun, di dalam hati Aji, kepanikan melanda. Tanda-tanda ancaman semakin jelas. Angin malam yang dingin berhembus kencang, membawa aroma lembab dari hutan yang mengelilingi desa. Semua warga berkumpul di alun-alun, menunggu dengan penuh harap dan kekhawatiran. Saat Aji berdiri di depan kerumunan, matanya menyapu wajah-wajah yang dipenuhi tekad. Mereka berjanji untuk saling melindungi, siap menghadapi kegelapan yang mungkin akan datang. Dengan semangat yang menggelora, Aji berusaha menenangkan mereka. Ingatlah, kita tidak sendirian. Kekuatan kita ada dalam persatuan, ia ucapnya, suaranya menggema di tengah kerumunan. Tiba-tiba, suara gemuruh menggetarkan tanah. Semua orang menoleh, merasakan getaran yang tidak biasa. Dari arah hutan, bayangan kelam mulai muncul, menggeliat dalam kegelapan. Suara tawa mengerikan Nyai Ranti menggema, menembus keheningan malam. Bersiaplah, Mandalika. Aku kembali dengan kekuatan yang lebih besar, teriaknya, suaranya penuh tantangan. Di sekelilingnya, bayangan hitam mengelilingi, membentuk pasukan yang siap menyerang. Aji merasa jantungnya berdegup kencang. Melihat betapa banyaknya bayangan yang mengelilingi Nyai Ranti, ia tahu pertempuran ini akan lebih sulit. Namun, ia juga merasakan getaran kekuatan dari para warga yang berdiri di sampingnya. Kita harus bersama, apapun yang terjadi. Aji berteriak, mencoba menyalakan semangat mereka. Warga desa bersatu, membentuk barisan di belakang Aji. Masing-masing menyalakan lilin, menciptakan cahaya kecil di tengah kegelapan. Dalam cahaya yang redup, Aji melihat keberanian di mata mereka. Ingat, jika kita percaya pada satu sama lain, kita dapat mengatasi apapun. Nyai Ranti tertawa sinis. Kalian pikir lilin kecil ini bisa melawan kegelapan? Aku akan menghancurkan semua harapan kalian. Dengan gerakan tangannya, bayangan-bayangan itu melesat ke arah mereka, seolah ingin menelan cahaya yang ada. Dalam sekejap, Aji dan warga menghadapi gelombang bayangan tersebut. Aji berdiri di depan, mengangkat tangannya, memancarkan cahaya dari dalam hatinya. Tuhan, berikan kami kekuatan. Ia melantunkan doa yang penuh pengharapan, mengajak warga untuk bersatu dalam keyakinan. Bayangan-bayangan itu terhenti sejenak, terjerat oleh cahaya yang dipancarkan Aji. Namun, Nyai Ranti tidak tinggal diam. Ia mengerahkan semua kekuatannya, menciptakan badai kegelapan yang mengguncang tanah. Aji merasakan angin kencang menerpa wajahnya, tetapi ia tetap berdiri tegak. Jangan menyerah. Teruskan doa kita. Aji berteriak, menguatkan tekad semua orang.
Mereka bersama-sama melantunkan doa, menciptakan harmoni yang menembus gelombang kegelapan. Akhirnya, cahaya dari lilin-lilin mulai bersatu, membentuk energi yang lebih besar. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu mulai terpisah, seperti ditolak oleh kekuatan cahaya yang terbangun dari persatuan mereka. Nyai Ranti terkejut, menyaksikan semua itu. "Apa ini? Kalian tidak mungkin bisa mengalahkanku," ia teriaknya, semakin kehilangan kendali. Aji tidak membiarkan kesempatan itu hilang. Dengan langkah mantap, ia maju ke depan, menerobos badai kegelapan. "Kau tidak akan pernah menguasai Mandalika. Hari ini, kegelapan berakhir." Ia memancarkan cahaya lebih kuat, menembus langsung ke arah Nyai Ranti. Cahaya itu melesat cepat, menghantam tubuh Nyai Ranti. Seketika, dia terjatuh, terhempas oleh kekuatan yang tak terduga. Namun, saat semua orang bersorak, nyali Nyai Ranti tampaknya belum sepenuhnya pudar. Ia bangkit dengan penuh kemarahan, matanya berkilat menantang. "Tidak akan kubiarkan ini berakhir," ia ucapnya, menggerakkan tangannya sekali lagi. Bayangan-bayangan kembali melesat, kali ini lebih liar dan ganas. Mereka bergerak cepat, seolah ingin melahap semua cahaya yang ada. Aji terpaksa mundur, menyadari bahwa serangan ini lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, ia tahu, persatuan adalah kunci kekuatan mereka. "Bersatu! Kita bisa mengalahkan ini," ia teriaknya, mengingatkan semua orang untuk tidak kehilangan harapan. Warga desa merapatkan barisan, berdiri bersamanya, menyatukan cahaya lilin yang ada. Mereka mengangkat tangan, melantunkan doa dengan penuh semangat. Dengan kepercayaan yang sama, Aji merasa kekuatan itu semakin kuat, mendorongnya untuk terus melawan. Nyai Ranti mengerang kesakitan, tetapi ia tidak mau menyerah. Dalam sekejap, ia mengerahkan serangan ke arah warga, berusaha menghancurkan kepercayaan yang terbangun. Namun, Aji bersiap, melindungi mereka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. "Bersama, kita bisa menghadapi apapun," ia teriak Aji, memancarkan cahaya terang yang memantulkan semua kegelapan di sekelilingnya. Saat cahaya itu menyebar, bayangan-bayangan bergetar, terhempas oleh energi yang tidak terduga. Menyaksikan semua itu, Nyai Ranti semakin marah. Ia mengumpulkan kekuatan terakhirnya, berusaha menghancurkan Aji dan semua orang yang mendukungnya. Namun, saat ia mengangkat tangan, bayangan-bayangan itu kembali terjebak dalam cahaya yang dipancarkan oleh warga. "Cahaya kami takkan pernah padam," ia teriak Aji, melepaskan semua tenaga yang tersisa. Dalam sekejap, cahaya itu semakin besar, melawan bayangan yang menyerang mereka. Ledakan energi memecah malam, menciptakan gelombang cahaya yang menyapu semua kegelapan. Akhirnya, dalam cahaya yang menyilaukan, bayangan-bayangan itu menghilang. Nyai Ranti terhuyung, tampak lemah dan tak berdaya. Warga desa bersorak, merayakan kemenangan yang tidak pernah mereka bayangkan. "Aku tidak akan pergi," teriak Nyai Ranti, tetapi suaranya semakin lemah. Dalam kegelapan, ia mulai merasakan kekalahan. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menghilang dalam angin, meninggalkan semua yang menantinya. Aji terjatuh, merasa lelah namun penuh kebanggaan. Ia menatap ke arah warga desa, melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka telah menghadapi kegelapan bersama, dan kini, harapan baru terlahir di Mandalika. "Terima kasih, semua," Aji berbisik, merasakan ketulusan di antara mereka. "Kita telah mengalahkan kegelapan, tetapi perjalanan ini belum berakhir." Terima kasih banyak telah menonton video ini. Dukungan dari kalian semua sangat berarti bagi saya. Semoga konten yang saya bagikan bisa memberikan manfaat, inspirasi, atau bahkan hiburan bagi kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat kalian, karena masukan dari kalian akan membantu saya untuk terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Tetaplah bersama saya di perjalanan ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.